ini. Cuma kebetulan memang selama proses perkuliahan itu dari S1, S2, S3 itu banyaknya memang di S1 saya di Mulai Warman Samarinda. Saya ngambil tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, lalu S2-nya di Universitas Pertahanan Indonesia di Bogor. Ngambilnya tentang kajian resolusi konflik. Kemarin S3 alhamdulillah baru selesai di UPI Bandung. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebenarnya home base saya itu di ini Bu, di Universitas PGRI Yogyakarta. Cuman sekarang tuh pengen coba menjajaki di daerah saya sendiri gitu. Sedang ingin pindah ke Kalimantan Utara gitu. Biar apa, karena penelitian saya selama ini di mana Pak PGRI? PGRI Yogyakarta. Cuman pengen ini mau kembali ke Kaltara aja. Pengen balik. Biar connect gitu kan. Karena memang dari S1, S2, S3 menelitinya tentang perbatasan, tentang Sebatik pada khususnya gitu. Jadi kebetulan topik disertasi saya juga dari S1, S2, S3 itu tentang banyak bicara tentang bela negara gitu. Topiknya bela negara dan perbatasan yang dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Saya kebetulan satu kelas sama ini Pak Eko Digdoyo. Iya Pak Eko ya. Satu kelas persis gitu. Baru selesai juga dokternya. Di kelas di S3 ya? Iya, persis satu kelas dan beliau lebih duluan selesai dari saya. Iya. Pak Eko Digdoyo, pendidikan kewarganegaraan. Iya. Secara singkat seperti itu sih Bu. Jadi memang topik disertasi saya terkait dengan bela negara, pembinaan bela negara bagi masyarakat perbatasan dalam memperkuat nasionalismenya gitu. Topik intinya di situ tentang perbatasan kemudian bela negara. Iya. Oke, nah apa namanya? Jadi waktu tahun 18 dan 19 itu kami memang bicara nasionalisme di daerah perbatasan. Kalbar Bu ya? Ya, Kalbar dan Kaltara, dua tempat, Kalbar dan Kaltara, kedua-duanya. Kaltara di mana mau izin Bu? Kaltaranya di mana? Nunukan, Sebatik. Oh Nunukan. Oh Ya. Sebatik. Sama Bu Wahida ya? Bu Wahida beda ya? Bu Wahida. Oh beda ya, Bu Wahida juga pernah 2018 juga kebetulan. Bu Wahida dari UPN Veteran, kebetulan 2018 ke Sebatik saya yang dampingi. Oh beda Bu ya, beda ya. Oh, beda. Jadi 2018 2019 itu kita mengambil data ke sekolah-sekolah SD dan SMP terkait nasionalisme. Kemudian di tahun kedua itu ada masukan dari kepala sekolah, dari guru-guru, minta dimasukkan ke kearifan lokal. Nah, kemudian saya formatlah kembali, karena kan dapatnya 2 tahun ya Pak. Saya format kembali untuk mengajukan. Tapi apa namanya, nggak lulus. Informasi yang saya terima tuh nilainya tinggi gitu. Tapi kan mungkin yang namanya kompetisi mungkin ada lagi yang lebih tinggi kan ya. Jadi teman saya, kok nggak lulus sih, nilainya kan tinggi. Saya lihat sendiri nilainya tinggi, ya nggak apa-apa. Mungkin berarti ada lagi orang yang lebih tinggi. Kemudian juga kita maklum karena informasi yang kami peroleh dana penelitian kan agak berkurang ya waktu itu karena lagi pandemi ya. Jadi dialihkan ke berbagai hal. Nah untuk tahun sekarang ini saya putar. Saya merasa mungkin ketidaklulusan itu disebabkan sudah kurang seksi gitu ya. Saya putar sedikit, jadi saya kaitkan kearifan lokal, profil pelajar Pancasila, kemudian bela negara. Ada tiga variabel itu. Nah mungkin karena saya bicara profil pelajar Pancasila ini nih, yang update. Betul. Jadi saya putar sedikit, saya cari apa yang seksi nih sekarang. Jangan-jangan nasionalisme sudah seksi. Jadi saya putar. Ketika saya putar itu kami bawa reviewer ke kampus dan reviewer itu menyatakan judul ibu bagus. Ini kalau saya yang ketemu nih lulus nih. Terus saya katakan mudah-mudahan aja Bapak Fadil ketawa, ya nggak mungkin Bu sekian banyak ya, tapi artinya ya mungkin yang lain juga melihat karena ada profil pelajar Pancasilanya itu jadi update ya, masalahnya jadi update. Itu yang membuat, dan untuk tahun sekarang ini kami memperoleh 3 tahun.
Hmm. 3 tahun ya. Nah, kira-kira tadi informasi yang terkait religiusitas itu Pak, yang kami mau memperoleh informasi dari Pak Wahyudi yang betul-betul orang sana ya istilahnya. Karena kami belum berangkat lagi ke sana. Kemarin berangkat beda masalah ya. Saya coba share screen lagi ya. Takutnya kita kehilang. Religitas itu Bu ya. Ya. Artinya keberagamaan ya. Keberagamaan. Betul. Kearifan lokal yang terkait dengan religi, dan kemudian mungkin juga kami akan melihat peralatannya, peralatan dari sistem religi itu. Ya. Sistem peralatan itu apakah terkait dengan seperti bangunan atau seperti apa yang lebih detail dari? Betul. Jadi sistem religi itu alat yang dipakai untuk menyampaikan religi. Kalau kemarin itu kan ada tuh mandau ya. Mandau. Itu bisa bela negaranya, tapi sistem religinya kami lagi mencari sambungannya gitu loh. Kalau bela negaranya bisa pakai mandau untuk di Kalimantan Barat ya. Cuman kami sedang mencari mencari teorikah, mencari hubungan gitu. Mencari teori-teori hubungan konseptual antara mandau, itu sudah pasti ada bela negara, dengan religi gitu. Nah, itu sedang kami cari juga, Nah, sekarang yang untuk ini kan sebatik dulu nih. Kalau yang kemarin kami sudah bicara dengan orang di sekitar Kalbar. Iya. Bisa kami minta informasi? Iya, kalau ini Bu terkait dengan sebatik, memang secara kultur itu kan banyak pendatang ya. Pendatang dari Sulawesi Selatan. Artinya background agama orang Sulawesi Selatan kan itu Muslim. Mereka kan berhijrah sejak tahun 68. Mereka kemudian mendominasi wilayah Pulau Sebatik. Sementara itu suku aslinya itu namanya suku Tidung, yang punya rumpun yang sama dengan suku Dayak. Cuman mereka posisinya minoritas di Sebatik. Ada juga suku yang lebih baru datang sekitar tahun 2000-an itu yang merupakan ex-TKI dari Malaysia. Mereka suku Timor ya, dari NTT. Yang secara keagamaan mereka beragama Katolik. Jadi kalau secara demografinya memang mayoritas adalah Muslim dan minoritas adalah Katolik gitu ya. Nah, untuk Muslim sendiri penyebaran Islam di Sebatik khususnya ini memang dibantu oleh para alumni santri ya. Jadi orang Sulawesi Selatan itu menjadikan pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di As-Sa'diyah, ya As-Sa'diyah Sengkang itu. Kemudian dari Al-Khairat Palu, lalu DDI di Parepare. Jadi ada tiga background keagamaan Islam, penyebaran Islam di Sebatik pada khususnya gitu ya. Jadi mereka itu pada umumnya menyekolahkan anaknya sekolah di sana, 3 pondok tadi gitu ya, yang semua memang berlatar belakang NU ya, ahli sunnah jamaah lah kalau bahasa mereka itu. Lalu ketika kembali ke Sebatik mereka membangun pondok juga. Nah, sekarang sudah ada dua lah pondok pesantren yang cukup mendominasi kehidupan religiusitas di Sebatik. Di misalnya pondok pesantren As-Sa'diyah yang memang pusatnya di Sulawesi Selatan di Wajo itu akhirnya bikin cabang di Sebatik. Namanya Pondok Pesantren Perbatasan As-Sa'diyah. Nah, itu mempengaruhi praktek keagamaan orang-orang dengan amalia-amalia As-Sa'diyahnya itu gitu. Demikian juga yang dari Al-Khairat ya. Al-Khairat itu kan Palu ya. Palu yang cenderung kepada habaibnya ya, sistem kehabaiban itu. Ketika mereka juga kembali, alumninya juga membangun lembaga-lembaga Islam. Saya ada Pondok Pesantren Mutiara Bangsa yang concern menampung TKI gitu. Jadi sistem Islamnya orang Sebatik ini akhirnya dipengaruhi oleh alumni pesantren tadi gitu. Jadi lekatlah ke pesantrenan gitu. Bahkan Sebatik ini diberikan daulat sebagai pulau santri oleh kabupaten. Pemda itu memberikan daulat Sebatik sebagai pulau santri. Karena dia sebuah pulau tapi ada banyak pesantren gitu. Pesantren tidak banyak, tapi cukup mempengaruhi lah kehidupan sosial masyarakat. Nah, kalau misalnya kita mau kaitkan dengan bela negara, memang kalau kita berkaca pada tahun 2004,
2004 ya, ketika lagi panas-panasnya Ambalat ya. Memang ada salah satu tokoh ya, tokoh agama yang memang menyerukan santri-santri untuk misalnya bikin semacam jargon bela negara gitu ya. Santri kita harus bela negara gitu. Jadi mungkin kita bisa hubungkan lah gimana peran santri ini dengan bela negara. Jadi semangat Indonesianya itu tinggi yang memang dibangun oleh pesantren. Jadi pesantren itu bukan sebagai orang bilang cikal bakal tanda kutip radikal, enggak. Justru di pesantren-pesantren seperti inilah yang ada seperti ini Asadia, Mutiara Bangsa yang justru menanamkan semangat bela negara. Jadi anak santri itu kalau suruh perang misalnya dengan Malaysia lah, tanda kutip itu ya tentu siap gitu. Karena sudah ditanamkan oleh para kiai-kiainya di pesantren itu. Baik Asadia maupun Mutiara Bangsa. Nah, ini untuk case Islamnya. Nah, ketika kita bicara case Katolik ya, misalnya di Katolik itu di satu desa itu ada desa namanya desa kampung dusun ya. Di desa itu namanya Desa Sungai Limau. Tapi lebih kecil lagi ada dusun namanya Dusun Berjoko. Nah, di Dusun Berjoko itu dusun apa Pak namanya? Dusun Berjoko di Desa Sungai Limau. Dusun Berjoko, Desa Sungai Limau itu ada sebuah kampung yang diberi nama Kampung Lodres. Lodres ya? Lodres. Lodres kan nama salah satu gua di Prancis ya. Tempat peribadatan orang Katolik. Oh iya. Ya, itu ada Kampung Lodres dan memang mayoritas di Kampung Lodres ini mungkin sekitar 13 RT dalam satu dusun. Mayoritas Katolik ya. Bahkan mereka membangun sebuah semacam gua Bunda Maria lah ya. Kalau dibilang ini situs atau apa, dia hanya sekedar dibilang sebagai gua Bunda Maria itu sebagai simbol keberadaan orang Katolik di wilayah itu. Nah, karena mereka NTT ya. Kalau peran bela negaranya memang ada satu tokoh namanya Petrus Roga ya, Petrus Roga. Cuman bukan saat ini gitu, di tahun-tahun awal mereka berada di sini gitu. Petrus Roga ini tokoh Katolik ya dari suku Timor ya, NTT gitu yang sempat mengusir perusahaan Malaysia yang coba mengambil kayu balak di wilayah Indonesia gitu. Jadi ada kayu, perusahaan Malaysia ini masuk, tapi itu bertepatan di wilayah kita. Jadi Petrus Roga ini yang mengusir dengan menggunakan sebilah parang gitu sebagai bentuk bela negara. Jadi ada peran juga Katolik dalam bela negara di Sebatik ini gitu. Nah, jadi dua agama itu meskipun memang secara mayoritas ya itu Islam dengan kepesantrenannya baik dari Asadiyah, Al-Khairat dan DDI Mangkosok namanya Bu ya di Parepare itu. Asadiyah, Al-Khairat ya. Al-Khairat sama DDI. DDI itu Dewan Dakwah Indonesia Pak, yang di Parepare nanti bisa dicari lagi Parepare kalau nggak salah Bu ya. Oh gitu. Orang bilang Mangkosok gitu, daerah Mangkosok. Ya, 3 tempat itulah yang memang berkontribusi melahirkan alumni pesantren yang kemudian mereka menjadi tokoh saat ini. Saat ini mereka lah yang menjadi patron lah ya dalam penyebaran Islam gitu. Khususnya Islam yang ahli sunnah wal jamaah. Kalau mereka bilang mungkin ya bagian daripada NU lah. Sering mengatakan. Meskipun juga tidak bisa dipungkiri banyak juga perkembangan gerakan-gerakan Islam lain ada di Sebatik ya. Baik yang sifatnya moderat, baik yang sifatnya mungkin kita bilang puritan juga berbagai macam loh. Tapi didominasi oleh tadi itu pesantren tadi itu. Jadi ya ini sebagai pulau santri gitu. Jadi pesantren kalau bisa apakah pesantren ini bisa dibilang sebagai apa tadi Bu? Alat atau bukan? Sistem. Dia sebagai bisa sistem. Masuk sistem itu kan, masuk sistem, sistem. Ya. Sebagai sistem gitu ya, bukan sebagai alat ya. Iya, sistem saya pikir. Ada sistem kan di dalamnya ya. Ya, pesantren. Nah, cuman tadi katanya waktu ustadznya itu mengajak katakanlah bela negara, apakah dia membekali murid-muridnya dengan pencak silat kah, dengan apa begitu? Nah, dibekali kalau secara khusus memang belum ada secara khusus, tapi kalau kelompok-kelompok yang mungkin berasosiasi dengan NU ya, Pagar Nusa seperti itu ya, atau juga ya yang demikian itu ada, meskipun memang tidak berkaitan langsung dengan pesantren tadi dari sekolah tadi. Jadi lebih pada penanaman jiwa ya.
Iya, penanam jiwa mungkin sifatnya ceramah atau Ya. dari proses pendidikan ya, yang disampaikan oleh para guru-guru ya. Karena memang guru ini selalu di kebangsaannya ini yang dikuatkan di pesantren-pesantren perbatasan itu, di Sebatik khususnya. Oke. Terus berarti bisa melalui ini ya Pak ya, pembelajaran ya. Benar. Jadi lebih condong kepada sifatnya pembelajaran. Pembelajaran. Bagaimana dari pesantren-pesantren tersebut itu ya kan mungkin dari santri itu seperti tadi kan Bapak katakan membuat jargon tentang bela negara. Iya, jargon ya. Nah mungkin keterkaitan dengan, tapi dalam bentuk alat ya tadi seperti Prof. Prima katakan, misalnya mungkin ada Pancasilat atau mungkin keterkaitan dengan bela negara lah, untuk itu mungkin belum ada ya Pak. Jadi kalau kalau yang sifatnya aksi ada, cuman bukan berkaitan langsung dengan agama tadi. Misal ada namanya Forum Bela Negara, ada Saka Wirakartika, memang itu semacam kelompok-kelompok yang dipersiapkan untuk bela negara, tapi mereka tidak terasosiasi langsung dengan pesantren tadi gitu. Ya, oke. Kalau kita kan religi ya, berarti kan fokusnya ke religi di situ. Iya, tidak khusus di situ. Ya, yang suku Tidung itu bagaimana Pak? Suku Tidung ini kan letaknya di desa Bebatu di Sebatik Barat. Cuman karena mereka sudah minoritas dan juga melakukan perkawinan campur dengan suku lain, akhirnya keberadaan mereka ya terkikis lah ya, hilang lah gitu. Dan memang keberadaan mereka yang eksis adanya di Pulau Nunukan, di seberangnya Sebatik. Nah, suku Tidung itu masih hidup. Pulau Nunukan kan pas sebelahnya Pulau Sebatik. Nah, mereka di situ, keberadaan mereka ada di situ. Untuk di Sebatik sendiri ya suku Tidung. Suku Tidung ini ya, ada di Pulau Nunukan. Meskipun Sebatik juga ada gitu. Cuman mereka sudah minoritas sekali dan memang sudah melakukan perkawinan campur dengan suku Bugis ya, yang memang mayoritas gitu. Informasi yang kami peroleh bahwa suku Tidung ini punya kerajaan-kerajaan kecil ya. Ada kerajaan-kerajaan kecil nggak, atau apa ya namanya, semacam apa ya? Kerajaan Tidung pernah dengar Bu ya? Saya sejauh ini memang belum pernah mendengar, karena artefak-artefak yang ditinggalkan kan tidak seperti halnya suku Dayak ya, tidak meninggalkan bekas. Seperti halnya suku, kalau di Kaltara ini kan Kesultanan Bulungan, itu jelas ada bukti, misalnya dengan adanya masjid gitu ya, yang ditinggalkan adanya keraton di Bulungan ya, suku Bulungan, Sultanan Bulungan. Kemudian juga di Kaltara ini yang punya bukti sejarah itu Kesultanan Bulungan yang ada di Tanjung Selor, di Kalimantan Utara. Kalau Tidung sejauh ini, kalau yang pernah dengar ya, mungkin saya kurang informasi, ada kesamaan dengan suku Dayak yang tidak meninggalkan bekas. Gitu. Karena mungkin karena peralatannya banyak yang tidak terbuat dari batu gitu ya, mungkin terbuat dari kayu sehingga tidak ditemukan bukti-bukti sejarah gitu ya. Gitu. Ya, karena pernah saya dengar ada Kesultanan Tidung. Kesultanan Tidung ya. Kebetulan punya teman yang pegiat Tidung ya, asli Tidung. Bisa nanti coba dikonfirmasi ulang lagi ke beliau. Oh ya, oke. Nah, kalau Kesultanan Bulungan ini fisiknya Islam atau apa Pak? Islam Bu, Islam. Oh, Islam juga. Di Punya Tanjung Selor. artefak ya? Ada rumah itu memang sudah dijadikan tempat wisata. Rumah Sultan, bahkan di situ ada semacam meriam ya, meriam yang diletakkan di depan kesultanannya itu. Dan informasi yang kita dapatkan juga di bawah sungai itu, Sungai Kayan ya namanya di sana, ada perahu, ada kapal besar itu yang tenggelam, yang belum diangkat gitu. Kapal besar siapa Pak maksudnya? Pioche atau apa? Informasi yang saya pernah dengar itu punyanya Kesultanan Bulungan. Memang dia kesultanan besar kan. Di Kaltara ini dulu memang yang besarnya Kesultanan Bulungan. Di Kaltim ada Kesultanan Gunung Tabur ya, yang di seberangnya di Berau ya. Kemudian Kesultanan Kutai
Tiga itu kan kesultanan yang besar itu di Kaltim, Kaltara. Itu kan masih nyatu ya. Kesultanan yang di Berau, kemudian kesultanan Bulungan yang ada di mana? Ada di Kaltara. Kemudian ada kesultanan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Iya, ada 3 kesultanan. Ya. Jadi Kesultanan Bulungan ini juga berbasis Islam. Iya, berbasis Islam. Justru Dayaknya tidak muncul di situ. Ya. Kalau Kesultanan Bulungan ini ada artefak-artefak yang terkait bela negaranya nggak sih, Pak? Mungkin kita bisa lihat secara ini historis bagaimana misalnya perjuangannya. Mungkin meriam itu kali Bu ya, yang saya bilang tadi ada meriam di depan rumah kesultanan itu. Bisa jadi meriam itu yang digunakan dulu untuk melawan VOC gitu. Atau juga melawan Jepang. Karena Kesultanan Bulungan ini berakhir sekitar tahun 50-an dan 60-an. Artinya kan melewati fase sejarah Belanda. Iya, betul. Dan melewati fase Jepang. Tentu ada peran di situ. 50-an ya habisnya ya. Iya. Selesai. Iya. Dan sampai sekarang kan ada peninggalannya gitu di Bulungan. Jadi dan masih ada keturunannya di sana gitu. Keturunannya masih ada ya? Masih ada. Jadi artinya Kesultanan Tidung boleh dibilang sudah hampir punah. Dan kalau Tidung Bulungan. itu Islam juga nggak Pak? Islam juga Bu, Islam. Islam juga ya? Islam, Tidung, kemudian Bulungan. Bulungan itu kan suku sendiri, suku Bulungan namanya. Suku Bulungan. Jadi yang suku Tidung, suku Bulungan ya. Suku asli Kalimantan Utara ini yang ada 3 kan suku asli Kalimantan Utara. Yang asli pribumi lah, bahasa orang-orang yang memang tinggal di sini, bukan pendatang. Suku Tidung, suku Bulungan, suku Dayak. 3 suku sebagai suku asli Kalimantan Utara. Nah, suku Tidung ini penyebarannya di KTT, ya, Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian juga di Nunukan ada, di daerah Sembakung, di daerah Nunukan, Pulau Nunukan gitu ya. Kemudian suku Bulungan sendiri penyebarannya ada di Bulungan dan juga di Tarakan. Nah, kemudian yang suku Dayak penyebarannya di Malinau, Kabupaten Malinau, kemudian di Kabupaten Nunukan. Selebihnya dinominasi oleh suku Bugis sebagai suku mayoritas kedua setelah suku asli tadi. Iya. Jadi artinya memang kita waktu ke sana itu gurunya pun banyak yang Bugis ya Pak ya. Waktu kalau itu. di Sebatik, iya hampir semua gitu. 80-90%. Bahkan mereka berbahasa Bugis waktu itu. Iya, benar. Iya, terus dia bilang di sini banyak orang Bugis. Wah, kalau begitu Bugis, berarti kita bisa mengambil peralatannya dari Bugis juga dong ya? Bisa. Kalau Bugis kan kalau Makassar itu kan badik ya. Iya. Iya. Kalau kita di sini ada juga namanya keris. Keris itu kita bahasakan kalau orang Bugis itu tapi namanya. Tapi. Jadi apa ya? Nanti bisa lagi kita cari filosofinya Bugis gitu ya. Iya, betul. Misalnya filosofi Siri. Nah, itu Siri kan istilahnya menjaga kemaluan gitu ya. Menjaga harga diri gitu. Nah, bisa dikaitkan ke situ nanti. Filosofi Siri. Iya, Siri. Ya, Siri. Ya, itu Siri Bugis, itu kan ya Bugis. Itu Siri itu kan malu. Jadi menjaga harga diri gitu ya. Nah, Siri. Jadi orang Bugis tuh punya prinsip gitu, mengedepankan harga diri gitu. Ketika dipermalukan, mereka mengeluarkan badik itu untuk membunuh orang gitu. Ya. Jangan main-main ya Pak sama orang Bugis. Iya. Orang Bugis badiknya langsung keluar. Iya benar. Pak Yudi orang mana nih? Saya orang Bugis. Tapi lahirnya di sini, lahirnya di Kalimantan. Ada orang Bugis yang sudah lama di Sebatik. Iya, sudah lama. Oke, berarti ada filosofi Sirik. Nanti kita bisa cari juga ini karena tadi Pak Yudi kan bilang hampir 80% ya, berarti bisa juga
budaya Bugis ini di situ Benar. dikatakan mempengaruhi ya. Kalau budaya mungkin lebih banyak mempengaruhi ya. Kalau secara budaya itu. Ya, budayanya apalagi kan ada dia berbudaya berbasis Islam ya. Mau tidak Iya, mau pasti budayanya juga ada kaitan. Bugis dan Islam dalam bela negara. Mungkin begitu. Bagaimana pengaruh kebugisannya dan pengaruh keislamannya dalam bela negara. Kalau keislamannya mungkin pengaruh pondok pesantren ini. Ya. Iya, betul. Jadi ada sistem religinya pondok pesantren. Kalau secara kesukuan mungkin bagaimana filosofis Bugis itu, filosofi siriknya dalam membela harga diri, apalagi membela harga diri negara gitu, membela negara gitu, sama membela harga diri kan. Maka ketika Ambalat itu sedang ramai gitu, orang sebatik itu yang banyak peran gitu. Bahkan ada cerita dari salah satu tokoh Bugis itu yang mereka menyerobot masuk ke wilayah Sipadan Ligitan. Jadi mereka menyerobot masuk ke sana, membangun resort. Tujuannya apa? Untuk menghindari klaim dari Malaysia. Jadi kan dulu kan ada istilahnya effective occupation kan, saat kita di Sipadan Ligitan itu dikalahkan karena effective occupation itu Malaysia lebih efektif dalam mengokupasi wilayah tersebut. Orang sebatik yang datang kan sebatik dengan Sipadan Ligitan itu satu jalur Bu ya. Satu jalur ditarik ke depan itu satu. Mereka datang ke sana bawa kapal, membangun resort. Akhirnya mereka pulang dari sana ditangkap oleh polis Malaysia. Gitu. Ya salah satu peran konkret bela negara mereka. Di samping beberapa kisah-kisah heroik saat Ambalat, para santri dipersiapkan untuk perang. Gitu. Oh jadi mereka suku Bugis ini pernah ke Sipadan Ligitan. Benar. Untuk membangun resort dalam rangka mengimbangi effective occupation gitu. Salah satu tokohnya Haji Herman. Haji Herman inilah yang menjadi tokoh masyarakat utama di Pulau Sebatik. Ketika Ibu nanti ke Sebatik, insya Allah harus ketemu dengan Haji Herman. Nah, ya kita ikut ke sana ke tempat Haji Herman, minta tolong Pak Wahyudi. Iya, insya Allah siap. Ya, jadi Haji Herman ini mencoba untuk itu yang membangun resort di situ ya. Tapi ditangkap oleh Malaysia karena waktu itu Malaysia sudah mengakui. Iya, sepulangnya dari resort itu. Terus bagaimana Haji Hermannya sekarang? Beliau adalah pengusaha tersukses di Sebatik. Oh, begitu. Bahkan se-Kabupaten Nunukan mungkin 3 besar orang terkaya lah. Bisa dibilang gitu. Ya, oke. Ya, jadi artinya tadi secara garis besar kita tentu mungkin ini untuk Bu Nini, Pak Fauzi, Pak Imam, kita mencoba merujuk dulu pada suku Bugis ya, karena memang suku Bugis yang dominan di situ. Benar. Suku Bugis, jadi kita lihat ke suku Bugisnya, kemudian kita lihat ke Bulungannya, ya, Kesultanan Bulungan. Benar. Kemudian kalau Tidung ya nggak apa-apa, kita coba lihat juga. Nah walaupun tadi kurang itu ya Pak ya, kurang berperan. Saya yang kurang informasi seperti itu. Iya, nanti kan kita coba juga. Jadi lebih dipengaruhi oleh pesantren ya. Benar. Pesantren. Jadi ini berbasis NU ya Pak? Gimana Bu? NU ya. Lebih pada NU ya? Iya, NU. Mereka sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Al-Khairat Palu, Asadiyah Sengkang. Nanti bisa di-update informasinya. Oh, di Sengkang. Ya. Sengkang, Asadiyah. Asadiyah Palu ya Pak? Asadiyah yang Sengkang Wajo. Kalau Palu itu yang Al-Khairat. Oh, ya salah. Ya. Kalau Al-Khairat kan lebih kepada budaya habaibnya gitu ya. Kalau Sengkang ini Wajo yang memang santri, pure santri. Oke. Untuk informasi yang terkait dengan kearifan lokal dan religi cukup ya, Bu Nini ya. Siap. Cukup ya, nanti kita kembangkan. Siap. Tapi yang untuk selanjutnya nih Pak, kami ingin informasi. Kalau kami kan kearifan lokal ya. Kalau yang ini kan artikel kan kami mengambil satu sisi ya, satu sudut. Kemudian untuk kami ke sana nanti kan kearifan lokal, kemudian di dalamnya ada bela negara,
kemudian di dalamnya untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi yang kami minta nanti ke sana itu sebenarnya kearifan lokal, berarti semuanya. Kearifan Semua lokal hal, ya. ya, kearifan lokal. Kearifan lokal berarti semuanya ya, tentang kehidupan masyarakat yang terkait dengan bela negara. Benar-benar. Nah, kan kalau kita melihat kearifan lokal ya termasuk seni, kehidupan, dan segala macam. Ya kan? Nah, mungkin kami nanti akan ke sana itu juga terkait dengan seni. Terkait kalau dengan kehidupan nanti kita bisa jalan saja melihat situasi kondisi. Walaupun kita sudah punya bayangan, tapi tetap karena sudah pernah ke sana sudah punya bayangan lah. Tapi hal-hal yang terkait kearifan lokal yang ada bela negaranya. Nah, kami mungkin minta tolong Pak Wahyudi sebagai tenaga lapangan di Sebatik ya. Tenaga lapangan di Sebatik nanti kira-kira apa Pak misalnya tentang kearifan lokal kemudian ada bela negaranya gitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan seni kami ingin melihat seni itu gitu. Kalau misalnya terkait dengan ya seni budaya kan kami terkait ingin melihat itu atau tentang ada ritual-ritual tertentu yang terkait bela negara kami ingin melihat itu. Nah, mungkin itu yang kami minta didampingi gitu Pak Wahyudi. Oke, insyaallah siap. Nah, rencana kami awal Agustus itu ke Kalbar dulu. Setelah Kalbar, mungkin sekitar tanggal 17. Kalau pas 17 itu menarik, ada ini semacam apa? Ada kegiatan. Biasanya ramai di perbatasan kegiatan 17-an. Pengibaran bendera besar-besaran gitu. Tapi mungkin kaitannya dengan tadi ya, kearifan lokal ya. Iya, tapi nggak apa-apa itu kan kearifan lokal. Iya, bisa. Waktu kita Agustusan dulu di Kalbar apa di Sebatik ya, Fauzi? Di Sebatik, Bu. Jadi banyak parade gitu di sana. Parade. Iya, parade kan ada upacara jalan gitu, apa baris berbaris. Gitu. Iya. Tahun 2018 ya. Iya. Yang pemecahan rekor muri ada. Pemecahan rekor muri yang pengibaran 1000 bendera. 2018 Pak Wahyudi itu. Oh, 2018 itu mestinya yang pas pemecahan rekor muri yang jembatan ya, jembatan. Cuman kita pulang Bu ya waktu itu, pas acara pulang. Oh ya. Nanti bakal ada lagi nih Bu, 17 Agustus. Sekarang rangkaiannya sedang disusun. Jadi awal Agustus sampai akhir Agustus itu satu kesatuan rangkaian acara event nasional event yang ya. Dan sekarang PLB-nya udah besar sekali Bu, ini udah akan peresmian. Mungkin pas Ibu datang udah peresmian PLB-nya. Jangan-jangan itu Agustus ada pertunjukan ya Pak? Bisa jadi. Biasanya pertunjukan seni ada ya? Ada, kemungkinan besar ada. Kalau saya lihat memang saya baca bentar ya Bu ya. Saya kemarin dikirimin sama panitia. Kebetulan saya nggak masuk dalam panitiaan karena baru datang. Cuma saya dikirimin. Wah, ini lebih seru. Memang tema besarnya ini kalau nggak salah ini budaya, Bu. Budaya. Lebih detailnya di sini. Bentar. Nasro. Ini. Nah, rangkaian kegiatan itu biasanya sudah ada dari awal itu, nggak tanggal 17 aja biasanya itu ya? Iya, akan banyak Bu. Ini puncaknya biasanya 17 itu. Benar 17. Saya persis dikirimin rundown acaranya. Cuman saya sedang membuka ini. Ini mana ya? Nah, boleh itu Pak, nanti kita dikirimin Pak. Jadi judul acaranya itu Festival Gelombang Seni Internasional. Jadi nanti ada gabungan antara Malaysia dan Indonesia di sini. Jadi kegiatannya itu nanti ceramah kebangsaan, lomba tari tradisional, lomba debat Islam, pemilihan putra-putri perbatasan, lomba hadroh, pemasangan bendera merah putih terbanyak, pemasangan bendera merah putih terpanjang,
pesta rakyat, perahu hias, malam rahmatama dan apresiasi pegiat seni. Itu pas 17 Agustus. Pas 17. Ini kayaknya pas banget nih. Saya kirim ke Nah. Pak Fauzi ya tadi. Iya. Saya kirim rundown acaranya. Kebetulan jadi panitia teman-teman gitu, teman-teman. Oke. Kalau begitu kita tanggal 15 mungkin berangkat ya. Karena saya tanggal 13 kan ke Jogja. 14 sampai 16 itu sudah masuk lomba festival band ya. Kemudian ya upacara HUT, pesta rakyat. Mungkin di pesta rakyatnya bisa nyambung. Pesta rakyat, kemudian perahu hias, malam ramah tamah dan apresiasi penggiat seni. Gitu. Kalau misalnya kami ke sana tanggal 15, Pak, masih bisa nggak? Masih masuk. Tapi kalau tadi yang Ibu cari kan lomba tari tradisional, terus lomba hadro itu yang ini ya, rabanan gitu ya. Kalau iya, tapi masih bisa Bu. Kalau tanggal, tapi pemasangan benderanya itu kayaknya rentangnya di bawah 14. Kalau 14 ke atas kayaknya udah kepasang. Ya, nanti benderanya dipasang di PLBN. PLBN. Berarti kami ke sana, berarti benderanya sudah terpasang ya? Nah ya, jadi bagus tuh sebagai temuan ini foto-foto. Ya. Kebutuhan dokumentasi. Iya betul. Berarti tanggal 15 kita ke sana, sampai ke tanggal 17 itu kita masih mengikuti acara Agustusan. Iya benar. Nanti mungkin tanggal 18 kita baru ke Bulungan, ke itu ke apa namanya? Bulungan yang Kesultanan Bulungan nanti bisa Kesultanan Bulungan. Ya gitu ya Fauzi ya, kita tanggal 15 ya Bu Nini ya, karena tanggal Sabtu tanggal 13 itu saya narsum dulu di Jogja. Narsum di Jogja balik Minggu, nanti Seninnya kita ke Sebatik. Jadi Fauzi itu sudah dicek pesawat Fauzi. Ada Pak Wahyudi ya pesawat ke Sebatik, ke Nunukan sekarang? Ke Tarakan, Mbak. Kalau mau gampang ke Tarakan, nggak usah ke Nunukan. Kurang efisien secara waktu. Dari Tarakan itu berarti naik ferry Pak ya? Bukan ferry, speedboat Pak. Speedboat sekitar 2,5 jam, tapi speedboatnya agak gede lah. Nggak kayak dari itu ya, dari Nunukan ke Sebatik ya? Kalau itu kan yang kecil ya. Itu kan kecil. Kalau yang dari Tarakan ke Sebatik itu agak gede. Speedboatnya gede. 2,5 jam Pak ya dari 2,5 jam, iya udah nyampe. Speedboatnya aman ya Pak? Iya Bu. Aman nggak? Aman. Kan gede. Yang ukuran gede, bukan yang speed yang kayak Nunukan itu kecil. Iya, dari Nunukan itu serem itu Pak, mantul-mantul di air. Iya. Nah itu, makanya saya bilang langsung Tarakan aja, Tarakan Sebatik aja gitu. Iya berarti ya. Enggak, itu laut lepas ya Pak lewatnya? Selat Karimata itu laut lepas nah. Selat Karimata, selat yang menghubungkan antara Sulawesi dan Kalimantan. Tapi kalau dari itu laut lepas itu. Tapi nggak secara langsung lah, bukan ada pulau-pulau juga gitu yang lewat. Dari Tarakan langsung ya. Karena saya nyari-nyari pesawat di Nunukan tuh susah ya sekarang. Ya nggak recommended kalau mau ke Sebatik lewat Nunukan. Karena kan nanti ke Nunukan lagi dulu terus. Ya Fauzi, saya kesini dulu Fauzi. Lanjut dulu Fauzi, tanya Pak Wahyudi, Bu Nini. Berarti jadwalnya setiap hari ada Pak ya kalau dari Tarakan? Ada 2 kali dalam sehari. Ada yang 9:30, ada yang 9:30 gitu. Jadi kita kejar waktu itu ya. Ya, jadi pesawat itu pastikan sebelum harus landing sebelum 1:30 siang. Nanti coba dicek batik apa layan gitu. Kalau memang ada, nah kita bisa langsung. Kalau untuk yang Kesultanan Bulungan itu ada di Pulau Sebatiknya atau di mana Pak? Bukan Pak, dia pulau lain di seberang Tarakan. Jadi kalau mau ke sana beda lagi. Nanti dari Tarakannya. Nanti Bapak dari Sebatik ke Tarakan, nanti Tarakan ke Bulungan. Naik perahu terus ya intinya. Iya. Speedboat. Masalah Bu Nini agak trauma, takut katanya kalau gitu. Karena kebanyakan itu mungkin nonton film Titanic. Wah, jadi itu terinspirasinya. Harus siap itu menghadapi. Pak Wahyudi ini saya kenalnya dari Pak Hairul. Pak Wahyudi. Iya. Beliau kan pos promosi dokternya Pak Wahyudi, selamat ya sebelumnya
gelarnya gitu. Iya, Dan iya. pas saya lihat poster Bapak di statusnya Pak Hairul tuh, wah, tentang bela negara di perbatasan. Akhirnya saya inisiatif nanya ke beliau, minta Iya, iya, kontak iya. Pak Wahyudi gitu. Akhirnya kan, Iya, sempat nanya alhamdulillah juga. kita. Iya, iya. Alhamdulillah. Pak Wahyudi, Iya, gimana, Bu? desa batik itu kan umumnya Bugis ya Pak. Itu Iya, iya, Bu. dasarnya orang Bugis itu bisa sampai ke sembatik tuh apa sih Pak? Mau kenapa apa perdagangan atau tadi Iya, apa iya. gitu kan? Nah, itu kenapa sih Pak kok bisa sampai mayoritas ya mayoritas berarti kan mayoritas orang Bugis itu lari ke sembatik gitu. Bisa nggak Pak? Sejarahnya itu apa sih bagaimana gitu? Kalau ada 2 fase di Sulsel itu terjadi kekacauan gitu ya. Tahun 1861 ketika terjadi perjanjian Bongaya gitu ya, antar Hindia Belanda. Jadi ada perang ya antara suku Bugis dan Makassar kalau bisa bilang. Antara Arung Palaka sama ini kan Hasanuddin kan perang tuh. Kalau di perjanjian Bongaya. Kampung kan tidak aman, Bu ya. Kampung tidak aman di Sulsel itu. Jadi pada abad ke-18 itu orang-orang Sulsel ingin mencari wilayah yang lebih aman lah. Lebih nyaman, kemudian juga mencari penghidupan yang lebih baik. Mereka keluar dengan tipenya orang Bugis yang memang pelaut ya. Mereka pergi merantau, bahasa mereka sompe dari Sulsel, pergi ke tempat terdekat dari Sulsel. Kalau di pulau itu kan paling terdekat dari Sulsel kan Kalimantan. Ya mereka di Kaltim dan Kaltara secara umum, Bu ya. Bukan cuma di Sebatik. Jadi hampir semua pesisir Kalimantan Timur, kalau Ibu bisa sisir itu lihat peta, hampir pesisir Kaltim, Kaltara itu pasti dihuni oleh orang Bugis. Hampir. Nah, mereka ya sambil melaut cari pesisir ya, dapatlah pesisir-pesisir mulai dari pantai di Balikpapan, banyak orang Bugisnya juga, kemudian di Handil, di Morabadak, kalau di Kaltim ya. Di Kaltara ada Tarakan, ada Nunukan, itu hampir Bugis. Bahkan di pinggiran Sabah itu di Tawa juga banyak orang Bugis. Jadi mereka yang melewati Sebatik nyebrang ke Malaysia gitu. Nah, juga di Tawa itu di pinggir pantainya Sabah itu kan Tawa. Kota Tawa itu banyak orang Bugis juga. Jadi penyebarannya itu di abad 18 ya. Fase-fase perang itu ya, konflik VOC, kemudian kerajaan Goa ya, dengan kerajaan Bone ya. Kemudian yang kedua juga fase kedua itu tahun 1960-an ketika ada DITI ya, Khar Muzakar, kalau kita baca sejarahnya, Khar Muzakar kan pernah memberontak. Kalau versinya pemerintah kan waktu itu memberontak ya. Mereka bikin gerilya gitu kan, yang menyasar penduduk lokal. Kampung kan tidak aman. Mereka untuk mencari rasa aman, mereka hijrah gitu dari Sulsel. Ditambah memang tipikalnya orang Bugis kan dikenal sebagai suku pelaut. Ada kapal finisi kan sebagai simbol bahwa orang Bugis itu orang yang suka melaut. Ya akhirnya ada yang sampai ke Sebatik. Gitu. Meskipun mungkin tujuan mereka mau ke Sabah, Malaysia. Gitu. Sebatik itu bukan tujuan awal mereka datang. Kalau cerita yang saya dapat, mereka tujuannya lebih melewati Sebatik, mau ke Sabah, ke Malaysia. Tapi melihat ada tempat istirahat, kok nyaman gitu. Mereka akhirnya buka lahan gitu. Begitu sejarahnya. Posisi PLBN-nya di daerah mana, Pak? PLBN yang besar itu. Di Desa Sungai Pancang. Sungai Pancang. Berarti kenal Pak Eko Digdoyo? Nggak kenal ya? Pak Hairul aja. Kalau Pak Eko itu dosen PKN-nya UHAMKA. Oh, kenapa saya? Ini ya. Ya, salam kalau ketemu. Soalnya sempat nge-share PLBN Sebatik di grup S3 di kelas gitu. Saya kira dari Pak Fauzi atau dari teman-teman yang pernah Sebatik. Pak Eko. Pak Eko Digdoyo. Iya, Pak Eko Digdoyo. Pisip dia ngajarnya Pisip. Oh, di Pisip, Bu ya. PKN ya. PKN ya? Iya, PKN. Pak Wahyudi, itu kapal ferinya yang dimaksud itu tadi, itu kayak yang itu ya, yang nyebrang di Selat Sunda sama yang ke Bali itu sama segede gitu nggak? Kalau ini kan bukan feri, kalau ferinya jadwalnya agak lambat Bu ya, bisa 3 kali seminggu, bisa agak sulit kalau. Jadi kita itu pakai model-model di itu Bu, Pantai Marina Ancol itu iya. mungkin yang agak besar itu.
Speedboat itu yang kapasitas penumpangnya 40 orang. Seperti Oh, itu, besar kalau. berarti. Ya, 20 sampai 40 orang. Kalau kapasitas penumpang. Speedboatnya. Gitu. Kalau yang dibilang Pak Paus itu ya speed kecil gitu, hanya 4 orang, 5 orang. Gitu. Kalau itu kecil ya. Untuk Nunukan Sebatik nggak masalah, karena antar pulau ya, masih aman lah ya. Iya. Tapi kalau Tarakan ke Sebatik ya pasti yang gede. Kalau pakai yang kecil itu ada yang pakai itu sih, cuman kalau saya tuh ngeri itu. Rada-rada ngeri kalau. Tapi insya Allah aman Bu ya, nggak usah membayangkan seperti apa. Saya bolak-balik kan, sering hampir bolak-balik Tarakan. Ya, aman lah, aman. Jadi aman 2,5 jam ya? 2,5 jam. Dengan Jadi tiket, polanya kalau ke Bulungan itu dari misalnya kita sudah di Sebatik itu ke Tarakan lagi Pak ya? iya harus ke Tarakan dulu. Tarakan dulu. Oh jadi. Nanti Tarakan ke Tanjung Selor ke Bulungan 1 jaman juga. Lebih dekat Tarakan ke Bulungan daripada Tarakan ke Sebatik. Kalau Tarakan ke Sebatik kan 2,5 jam. Tarakan ke Bulungan itu 1 jaman. Berarti kalau kita mau ke Bulungan, ya udah diselesaikan dulu tugas di Sebatik ya, biar nggak balik. Benar. Biar nggak Selesai dulu datanya. Iya. Pak, kalau kita mau ke Tawau, Pak? Mudah-mudahan Ibu datang setelah PLBN resmikan. Jadi kalau PLBN resmikan, Ibu sedang di sini, bisa langsung dari Sebatik ke Tawau secara resmi. Kalau mau ke Tawau secara resmi harus ke Nunukan, pakai imigrasi. Tapi ketika PLBN sudah resmi, insya Allah nanti bisa langsung dari Sebatik, pakai paspor kan? Iya, pakai paspor aja. Sebatik ke Malaysia jalur resmi. Tapi kalau mau ke Malaysia dengan jalur tidak resmi ya bisa. Tapi ya berbahaya lah. Itu 15 menit bisa gitu. Pakai itu kartu putih itu. Gimana Bu? Pakai kartu putih itu. Kartu putih apa? Kalau kita dulu kartu merah. Justru yang merah. Paspornya merah gitu. Namanya pas lintas batas. Iya, pas. Kalau di Kalbar putih ya, pas lintas batas ya kalau nggak salah ya. Dulu ya, mungkin nanti akan begitu juga sih. Dulu kan waktu sebelum ada ini dulu merah. Sebelum PLBN ditutup. Dulu kan PLBN dulu ada PLBN sebelum 2013 sempat PLBN aktif. Ditutup 2013 sampai sekarang. Jadi baru mau diaktifkan lagi sekarang. Baru mau diaktifkan lagi. Iya benar. Waktu kita kemarin juga kita nggak jadi ke Tawau ya. Udah off itu, sudah dinonaktifkan PLBN yang tidak resmi. PLBN tradisional zaman itu. Jadi 2013 ke bawah itu PLBN-nya tradisional. Akhirnya Malaysia menolak menerima lewat pelabuhan tradisional. Nah, akhirnya karena ada penolakan Malaysia dibangunlah PLBN internasional yang akan diresmikan tahun ini. Di Agustus ini, Juli ini kalau nggak salah. PLBN Pos Lintas Batas. Benar. Videonya pernah lihat yang Pak Fauzi? Ada video PLBN Sebatik. Oh belum Pak. Baru dengar juga PLBN. Udah keren banget sekarang. Udah keren. Udah bagus. Ya gitu nanti kita ke Tawau ya, jangan lupa bawa paspor. Siap. Yang tidak bawa paspor tinggal di Sebatik. Benar. Tinggal di Sebatik. Nanti kita balik lagi, tunggu aja tiduran di hotel. Sebatik udah ada restoran. Dulu udah dapat restoran Hasanah. Udah ada resto Hasanah. Belum. Nah, itu restonya gede. Hotelnya juga udah banyak, penginapan juga ada inilah tiga. Nah, restoran apa Pak? Saya mau catat biar Prof Prima nanti bayar. Kalau orang ke Sebatik secara otomatis pasti ke sana rasanya. Iya. Resto Hasanah. Oke lah kalau begitu. Jadi kira-kira nanti tanggal 15 Pak? Ya 15 Agustus ya. Insya Allah. 15 berangkat ya Bu? 15 ya. 15 berangkat pagi. Katanya sampai sana harus kalau nggak jam 10, sebelum jam 10 atau sebelum jam tuh mengejar speedboat itu. Iya benar. Speedboatnya jam berapa Pak? Paling akhir 1:30 Bu. 1:30. Jam 10 atau 1:30. Kan kalau laut ada gelombang tinggi, gelombang rendah itu kalau pagi masih tinggi ya Pak? Rendah ya Pak? Gelombang itu relatif sih Bu. Kalau memang kita nggak bisa tebak juga ya. Tapi kebiasaannya sore yang gede.
Ya kan? Ternyata Prof Prima takut juga dia. Kemarin aku zikir diomelin sama dia. Dia ledek. Zikir. Kita di Maumere ya, NTT ya. Nyebrang jam 2 siang, gelombangnya gede banget. Makanya saya jadi pengalaman kalau pagi katanya gelombang agak kecil. Lah begitu Fauzi, kita cari pesawat yang lebih subuh Fauzi. Jam 10, berarti yang jam 10 itu perahunya. Iya. Oke, gitu ya. Jadi Fauzi sudah mulai dicek. Iya, ini kalau Pak Wahyudi di sana dia sudah jam 9:30. Iya. Kebetulan ada ini juga mau rapat virtual juga. Rapat ini offline dengan teman-teman. Iya. Oh iya. Iya. Kalau begitu kita akhiri aja nanti Pak. Makin malam nanti Pak Wahyudi. Oke Pak Wahyudi, sampai ketemu kita nanti Pak Wahyudi. Terima kasih ya. Nah, ya, sama-sama Bu. Mungkin kami akan sering mengganggu Pak Wahyudi. Oh, nggak masalah. Saya sudah biasa diganggu. Oke, Pak Wahyudi, terima kasih ya Pak Wahyudi ya. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Fauzi jangan keluar dulu, Pak Imam. Pak Imam bisa buka nggak? Udah selesai belum acaranya? Ya. Pak Imam Itu rekamannya ada di mana Bu? Saya mau bikin notulen. Ini di komputer. Saya minta tulisin di komputer tadi, tidak di cloud. Oh, berarti di itu nanti ya. Saya harus ketemu Ibu berarti ya? Iya. Saya stop dulu. Apa kita belum lupa foto? Udah foto belum tadi? Udah saya ambil. Oke. Lupa foto. Saya stop dulu.